Siapa pengganti Presiden Joko Widodo? Sebuah pertanyaan yang jawabannya sudah didiskusikan oleh banyak orang. Setiap masa ada pemimpinnya. Setiap pemimpin ada masanya. Sosok, profil, dan model kepemimpinan nasional selalu mengalami perubahan, pembaharuan, dan transformasi dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari era ke era, bergantung pada suasana kebatinan dan semangat zaman pada masanya. Ia lahir sebagai produk dari momentum, yakni situasi dan kondisi yang terjadi, di mana membutuhkan sosok kepemimpinan nasional yang cocok dan tepat saat itu. Di masa Presiden Soekarno, saat itu diperlukan pemimpin nasional yang nasionalis dan anti-imperialisme. Sosok yang mampu memimpin rakyat untuk mengusir penjajah dan berani berdiri di atas kaki sendiri tanpa bantuan kolonialis. Saat itulah, kelompok elit intelektual mendapatkan momentumnya, karena yang dibutuhkan bangsa Indonesia saat itu adalah gagasan, pemikiran, dan visi akan sebuah bangsa yang merdeka. Dan Soekarno layak dan cocok menjadi presiden, karena ia memiliki profil dan karakter sebagaimana yang dibutuhkan. Di masa Presiden Soeharto, saat itu dibutuhkan pemimpin nasional yang memiliki visi dan komitmen pembangunan nasional yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Pemimpin yang menawarkan stabilitas dan kebijakan konkret bagi rakyat. Dan saat itulah, tokoh elit militer mendapatkan momentumnya, saat mana kelompok intelektual tidak mampu menjaga stabilitas politik dan ekonomi rakyat. Jenderal Soeharto cocok menjadi presiden karena memiliki sikap dan perilaku yang dibutuhkan pada masa seperti itu. Di masa Presiden B.J. Habibie, saat itu dibutuhkan pemimpin nasional yang teknokratis, memiliki visi teknologi sekaligus visioner. Sikap dan karakter Profesor B.J. Habibie menemukan momentumnya saat itu. Di masa Presiden Abdurrahman Wahid, masyarakat menuntut pemimpin nasional yang bisa diterima semua pihak, humanis, dan pluralis. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, mendapatkan momentumnya. Ia merupakan sosok yang tepat untuk kriteria tersebut. Angkatan Perang Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Di era Presiden Megawati, bangsa Indonesia saat itu membutuhkan profil presiden yang tidak banyak bicara dan komentar. Megawati Soekarno Putri dinilai cocok dan memiliki karakter seperti yang dibutuhkan oleh semangat zaman dan masa itu sehingga diterima menjadi presiden. Kabinet yang akan saya pimpin dengan bantuan pada era Presiden SBY, sebagian besar masyarakat menginginkan pemimpin nasional yang berwibawa, gagah, dan berhati-hati dalam bersikap dan bertutur kata. Sebuah momentum yang pas bagi sosok seperti Susilo Bambang Yudhoyono saat itu. Dan semakin adil. Pada masa Presiden Jokowi, di tengah era digital, media sosial, media online, masyarakat membutuhkan pemimpin nasional yang apa adanya, sederhana, dan merakyat. Tampilnya Insinyur Joko Widodo tepat dengan kebutuhan zaman, memenuhi tuntutan publik, dan sesuai keinginan rakyat. Sosok Jokowi yang tampil apa adanya, luwes dan tidak berjarak dengan rakyat, mendapatkan momentum,
Saat mana publik bosan dengan gaya kepemimpinan SBY yang cenderung kaku, formal, normatif, dan artifisial. Untuk mengajak tetangga, Kemunculannya selaras dengan keinginan generasi milenial, yang mengharapkan pemimpin nasional yang merakyat, apa adanya, inovatif, kreatif, dan interaktif serta serba digital. Lantas, siapa pemimpin selanjutnya, yang akan menggantikan Presiden Jokowi pada 2024? Apa momentum dan tantangan zamannya? Saat mana masyarakat pemilih sebagian besar merupakan generasi milenial, yang berada pada usia 17-38 tahun, yang tentunya berbeda karakter, keinginan, perilaku maupun harapannya dengan generasi sebelumnya. Model dan sosok pemimpin seperti apa yang cocok, layak, dan diinginkan oleh kaum milenial Indonesia, khususnya menyongsong revolusi industri 4.0, di mana arus informasi, teknologi, digitalisasi, dan otomatisasi serba cepat, mudah dan instan. Generasi milenial merupakan generasi yang memiliki akal, pikiran, dan otak yang cerdas, sehingga dapat terkategori sebagai pemilih rasional. Generasi yang mendasarkan pilihannya pada aspek rasio, akal pikiran, dan mempertimbangkan kalkulasi untung rugi dalam menggunakan hak suaranya. Mereka tidak mudah didikte dan didoktrin. Mereka mengkalkulasi sendiri pilihannya, berdasar pada apa yang dilihat, didengar, dialami, dan diketahuinya. Dan itu mereka dapatkan dari media sosial, di mana generasi ini akrab dengan teknologi informasi, internet, gadget, smartphone, dan komputer. Kaum milenial mendapatkan informasi, pengetahuan, dan pemahaman tentang kepemimpinan nasional, partai politik, maupun tokoh politik, tidak bersumber dari orang tua, guru di sekolah, maupun dosen di kampus, melainkan bersumber dari media online, media sosial maupun berbagai informasi di dunia maya. Informasi dan pengetahuan, yang kemudian mereka akumulasi, dan melahirkan persepsi serta opini, atas sosok pemimpin nasional yang mereka kehendaki dan partai politik yang akan dipilih, tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak lain. Pilihan politik, referensi politik, dan fanatisme politik tumbuh secara otomatis pada generasi milenial sebagai akumulasi pemahaman yang mereka peroleh di media sosial. Pemilih generasi milenial tergolong bukan pemilih yang emosional dan transaksional. Mereka memiliki kedaulatan sendiri dalam menentukan kepemimpinan nasional di masa mendatang. Sekat-sekat suku, agama, ras dan golongan tidak mempengaruhi pilihan rasional dalam memilih kepemimpinan nasional. Isu-isu primordialisme tidak merintangi hak pilih mereka. Generasi milenial lebih praktis dan pragmatis dalam mempertimbangkan pilihan politiknya. yang di Manado ini memang Pemimpin nasional yang akan dipilih adalah yang memenuhi kebutuhan hati, sesuai selera milenial, dan sikap yang zaman now. nggak tahu, saya juga sering ke sini, tetapi Mereka merupakan karakter pemilih yang otonom, berdaulat dan mandiri, sehingga sangat cocok bagi akselerasi konsolidasi demokrasi di Indonesia. ya itulah masyarakat kita. Resisten terhadap praktek kecurangan, praktek politik uang, dan pelanggaran yang menabrak nilai-nilai kebenaran. Pemilih milenial akan alergi dan antipati terhadap partai politik,
maupun tokoh politik yang berbuat curang, menyimpang dan menyeleweng dari aturan dan ketentuan yang ada. Sikap rasional pemilih milenial ini menjadi modal bagi masa depan demokrasi di Indonesia, yang harus dijaga, dipelihara dan diberdayakan, agar mampu membangun demokrasi yang transparan dan akuntabel, sehingga terpilih pemimpin nasional yang amanah. Generasi milenial, yang merupakan pemilih terbesar saat ini, merupakan aset bagi setiap partai politik dan tokoh politik untuk direbut hati dan pikirannya, agar dapat memenangi kontestasi politik. Siapapun tokoh yang berkontestasi dalam Pilpres 2024, harus mampu membaca momen dan momentum yang terjadi. Perlu strategi inovatif, kreatif, partisipatif, interaktif, dan transparatif, agar generasi milenial bisa dirangkul, dan mendukung setiap program yang ditawarkan. Dibutuhkan pemimpin nasional, yang memiliki visi teknologi informasi, ramah terhadap media sosial, dan mampu berinteraksi di dunia maya, menyapa warga dunia maya secara bebas dan terbuka. Namanya Sasa. Nah, siapa sosok yang pas, atau paling tidak, mendekati profil dan model tersebut? Anda pasti bisa menebak, mengira-ngira, atau bahkan sudah bisa memastikannya, siapa? Terima kasih telah menonton video ini. Salam.